Pedesaan adalah wilayah yang erat kaitannya dengan rasa sejuk dan kenyamanan di dalamnya karena jauh dari polusi udara dan suara bising. Daerah pedesaan yang memiliki pohon-pohon besar biasanya memiliki potensi mata air yang berlimpah. Pori-pori di tanah yang berasal dari efek adanya akar pohon. Ketika turun hujan, air akan mudah meresap ke dalam tanah, sehingga rongga di dalam tanah akan terisi dengan air atau yang biasa dikenal dengan istilah belik. Salah satu belik yang ramai dikunjungi warga, walaupun belum pernah terjamah media, adalah Belik Songgo yang letaknya bersebelahan dengan makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lantas, adakah kaitannya antara Belik Songgo dengan makam waliullah tersebut? Ikuti terus perjalanan kami kali ini dalam menelusuri misteri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Belik Songgo Kajen hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Ini makamnya zaman dulu, katanya orang sesepuh yang dulu, katanya ya ini berarti kan naluri zaman dulu, katanya pitalasanan itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Pitalasan begini itu berarti sinten mawon sing tiang saking daerah sanes malih, daerah Mengalir meniku nggih, nek badhe kawin ten daerah Berikinan niku kedah meliwati sak nginggile Belik niki Songgo. Ampun belajar napa tegese nenggel tengah-tengah niku wonten mentakipun. Kula nggih mberton kertos menapa-napa niku niku saking naluri niku terus tiyang sepan niku wonten jarahe ngoten niku sing pun terjadi niku wonten. Dadose berarti di nalurekaken diuri-uri sinten mawon sing badhe kawin angsal jodoh daerah Berikinan kedah liwate nggih sak Berikinan sak nginggile niki berarti ampun nenggel tengah-tengah berarti kenang akibat. Sejorni, saat ini kita sudah berada di area Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana ketika mau masuk ke sini memang kita harus melewati masjid terlebih dahulu, kemudian turun dengan menuruni anak tangga yang mana kondisinya memang cukup licin ketika hujan berlangsung. Namun ketika sampai di sini kondisinya ternyata cukup luas, yang dimana sudah difasilitasi juga oleh masyarakat ataupun jamaah untuk bisa melakukan tahlil ataupun mengaji di sini, yang mana di sini juga sudah diadakan dengan keramik. Kemudian saya juga saat ini berada di samping dari sungai, yang mana kondisinya sungai saat ini cukup keruh karena memang baru saja terjadi hujan. Namun keruhnya sungai tak lantas mengakibatkan keruhnya belik juga, yang mana di sini di kanan saya juga ada sebuah belik. Namun belik itu meskipun sungainya keruh, air dari belik ini masih tetap jernih karena konon dari informasi yang kami terima belik ini mengandung beberapa manfaat, bahkan sering dijadikan untuk mandi para masyarakat. Dan untuk makamnya sendiri, di sini makam tertata dengan rapi yang dikelilingi dengan keramik. Hanya ada satu makam di sini dan ada pohon salam yang ada di atasnya. Kemudian untuk makam sendiri juga masih rutin dikunjungi oleh masyarakat, baik dari
masyarakat Kajongan sendiri maupun masyarakat luar daerah untuk senantiasa berziarah. Kan orang yang tidak payu kawin, istilah belum kawin itu di lantaran dimandikan di sini sama juru kuncinya, istilahnya juru kuncinya, nanti tidak lama dapat jodoh, entah itu perempuan entah itu laki-laki. Itu tahu saya itu seperti itu. Sampai sekarang memang bilik ini masih digunakan. Dulu itu untuk mandi orang banyak karena sini belum ada sumur. Ada sumur itu tahun 91 baru ada sumur. Nah, sekarang ya untuk mandi, tapi ya mandi biasa, enggak seperti orang sekampung karena sudah ada sumur, ada pam. Nah, ini juga dilestarikan. Ini di sini juga yang membersihkan yang dari juru kunci itu istri saya. Jadi setiap hari membersihkan yang dari. Jadi kalau orang sini perempuan ya itu yang mau mandi di sini lantaran mandi ya istri saya itu. Kalau mengenai jelasnya saya jujur dari sumber pastinya itu belum tahu, cuman saya berbincang-bincang dari sesepuh sini, warga sini itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu termasuk satu Mbah Cikal Bakal Dukuh Kempeloko Desa Kajongan. Boleh dikata itu dia yang membabat alas membuat desa ini. Dia itu seorang, ada yang bilang pejuang sekaligus wali. Sing badhe napa nyuwun pitulung kalih sinten sing diperlokaken sing membutuhkan air mriki nublek niku umpamane kon nyuwun tulung tiyang perawan sing mboten gadah-gadah jodoh nyuwun didus saking mriki nggih insyaallah dikabul. Mbok menawi Gusti Allah niku sing nyukani kabul niku. Sing zaman dulu niku boyot kula sing ngedus. Kados ten mriki nek kan pun didus saking mriki, mangke sangka dilalah cepet angsal jodoh. Niku zaman riyen lah, mungkin nggih zaman saniki nggih mungkin tasih wonten. Tasih dikabul mungkin. Napa kantun percados kali mboten. Niku sedaya kan nyuwun. Mau rasa mereka ten lantaran. Ya, tadi sudah seperti ini sudah ada. Lantaran kan dulu hanya dipagar pakai pakai batu lah. Sekarang kan adanya masjid. Akhirnya karena ini ada kaitan sama masjid, masjid untuk ini juga mau sholat di masjid istilahnya. Nah, akhirnya dibuat ini perjalanan ke sana. Karena ada ngimpeni lah istilah cara bahasa kampung itu ngimpeni untuk ada masjid. Di wilayah Kajen terdapat makam yang unik. Pasalnya, konon jika seseorang akan menunaikan akad nikah, maka dilarang melewati makam tersebut, melainkan harus berputar arah. Karena dipercaya jika melanggar pantangan tersebut, maka pernikahannya tidak akan langgeng. Wallahu alam.
Lokasi makam memang cukup sulit dijangkau, di mana orang yang akan berziarah harus melewati masjid terlebih dahulu dan harus turun melewati anak-anak tangga. Belum ada informasi jelas terkait sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun dari informasi yang kami terima, makam sesepuh tersebut sudah ada sejak zaman dulu. Lokasinya berada di dekat sungai dan bersebelahan dengan sebuah belik yang konon airnya dipercaya mengandung karomah. Ini awal mula saya disuruh mengkur-kur itu kan, awal mula istri saya bermimpi itu disuruh bangun Masjid Muhammad Nuruddin Arif. Ini Masjid Muhammad Nuruddin itu kan nama guru saya. Tujuannya untuk kenapa kok pakai nama ini Muhammad Nuruddin Arif, itu tujuannya untuk mengingat jasa beliau. Gitu. Terus dalam mimpi istri saya itu didatangi oleh seorang lelaki yang seperti Arab, berjubah putih dari makom ke atas, terus mendatangi istri saya. Setelah itu bilang, "Pi, bojomu jari arep bangun masjid." Iya, ini dalam bahasa Jawa. Terus istri saya bilang, "Nggih." Terus Mbah Belik Songgomnya itu bilang, "Yo kita tak bantu yo, muga-muga dadi." Terus dalam amplopnya itu ada uang, dan itu pun nilainya satu diambil itu 100.000. Nah, terus saya cerita, setelah bangun cerita sama saya, "Ya, saya kok ditimbani Mbah Belik Songgom untuk katanya untuk membantu beli bangun Masjid Muhammad Nuruddin Arif ini gitu. Masjid tapi belum dikasih nama waktu itu." Setelah itu, "Berapa Bu?" 100.000. Kalau 10 berarti 10, angka 10 berarti bagus. Alhamdulillah, 1 minggu dari itu ada jamaah saya dari Semarang itu tiba-tiba nelpon, itu, "Pak Ustadz, dengar-dengar mau bangun masjid." Saya kaget, bangun masjid, saya belum cerita sama siapa-siapa kecuali sama bapak sama istri, keluarga pun sebagian. Nah, saya bilang iya. Setelah itu dia mengasih uang pertama 100 juta. Terus dari istri saya emas sama uang pribadi dikeluarkan nominal sekitar ya 75. Nah, akhirnya dikeluarkan. Nah, itu untuk mengawali bangun masjid. Kemudian yang tadi yang termasuk ya boleh dikata direksi bank, tapi saya nggak mau menyebutkan bank siapa, nggih, nambah lagi 50. Setelah itu dari jamaah ada yang ngasih 10 juta, ini akhirnya jadilah masjid ini. Jadi masjid ini itu ada keterkaitan dengan makam Mbah Belik Songgom. Dari informasi yang kami terima, Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Kajongan, Kecamatan Kajen ini merupakan sosok sesepuh atau sosok tokoh agama yang ada di sini dulunya. Dan meskipun untuk sejarahnya tidak diketahui dengan jelas, namun dari informasi yang kami dapat dari masyarakat sekitar bahwa makam ini memang sudah ada sejak zaman dulu dan dipercaya bahwa memang dibuktikan dengan beberapa masyarakat yang konon mengalami mimpi didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri dengan menggunakan jubah berwarna putih.
Di samping makam juga terdapat sebuah mata air yang tak pernah surut. Masyarakat mengenal mata air tersebut dengan sebutan Belik Songgo. Belik tersebut dulunya digunakan para masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, Belik Songgo hanya digunakan masyarakat untuk kepentingan tertentu. Banyak orang yang datang mandi di sana karena untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghilangkan penyakit ataupun meminta jodoh melalui air tersebut. Kalau secara umum untuk mandi dan untuk mencuci, tapi untuk secara dari mungkin orang-orang yang pintar yang punya ilmu, boleh dikata ilmu apa ya, laduni apa ya, ilmunya tingkat tinggi, itu ya spiritualnya tinggi, itu untuk mengusir gangguan jin. Kemudian misalnya si fulan tadi, si orang tadi itu sampai 40-30 nggak nikah, itu kadang dimandiin di sini. Tapi dengan catatan, misalkan mandi di sini itu kalau yang putra nanti dengan saya dan yang putri dengan istri saya. Kadang kalau istri saya sedang halangan haid, saya minta tolong sama ibu mertua. Ya setelah mandi, alhamdulillah, atas intinya itu kan atas ridha pertolongan Allah, cuman perantara di situ. Itu alhamdulillah ya hasil. Seperti tadi itu loh, yang abang-abang itu kan umur 38, sudah berusaha dari umur 30 sampai orang tuanya putus asa. Ketemu saya berarti sekitar 7 bulan. Itulah akhirnya kan saya ikhtiari tahlil di situ, terus mandi, alhamdulillah dapat jodoh dan sudah nikah gitu. Tapi banyak, bukan satu orang, hampir ya berkali 50-an orang, banyak. Dan hingga saat ini kekompakan warga masih terjalin erat. Pasalnya setiap minggunya, tepatnya setiap hari Jumat, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih diadakan rutin untuk tahlilan, yaitu dari masyarakat Kajongan sendiri. Seperti yang di belakang saya merupakan ibu-ibu dan bapak-bapak dari masyarakat Kajongan beserta Bapak Ustadz yang ada di sini untuk melakukan tahlilan rutin di makam tersebut. Dan dari informasi yang kami terima, bahkan yang mengunjungi makam ini tak hanya masyarakat sekitar saja, melainkan masyarakat luar daerah juga dalam rangka untuk berziarah maupun untuk mandi di Belik ini. Bahkan informasinya ada yang sampai menginap beberapa hari untuk tujuan tertentu. Ini mitos dari orang sini, guys. Mitos kan boleh percaya, boleh enggak. Itu kalau misalnya orang nikah, pihak laki-laki mau datang ke pihak perempuan, pas akad nikah atau ijab kabul, tidak boleh melalui sungai yang dialiri air Belik Songgom. Kalau misalnya dilanggar, itu kata orang sini itu enggak langgeng. Dan biasanya yang sudah tahu itu biasanya nanti orang tersebut ziarah ke sini sambil minum airnya atau bisa cucu mikah biasanya. Oke. Kalau secara saya dari pengurus masjid sekaligus dari ya yang rawat yang nguri-nguri makom Mbah Belik Songgom, pesan monggo Bapak Ibu bagi yang mau berziarah sekaligus mau mengambil air Belik Songgom, air keramat Belik Songgom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, monggo dengan niat lillahi ta'ala. Dan saya berpesan kepada para peziarah
ketika ziarah di situ maupun mengambil air di situ atau mandi di situ, kita meminta memohon hanya kepada Allah. Oke. Semoga dengan adanya Belik Songgom dan makom Syekh Abdul Qadir Jailani dan Masjid Muhammad Nuti itu menjadikan berkah untuk semuanya. Amin. Dan sejauh ini, demikianlah perjalanan kami kali ini dalam menelusuri misteri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Belik Songgo Kajen. Tetap saksikan Batik TV setiap hari Selasa untuk terus mengikuti perjalanan-perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap fakta dan misteri hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah.